kita semua yang pejabat tingkat tinggi itu akan melebur ke dalam kepengurusan pendidikan. Kemudian pejabat-pejabat di tingkat provinsi itu diberikan otonomi. Enggak, yang saya ingin tahu apa ada tipuan kepada strategi ketika Pak Endro datang lagunya Indonesia Raya. Iya, betul. Habibie datang Indonesia Raya. Indonesia Raya. JK datang Indonesia Raya. Setelah orangnya pergi baru NI. Betul sekali. Sedikit Bang, saya kira begini, kecurigaan kita tidak perlu terlalu jauh terhadap Al Zaitun itu Bang. Dalam pengertian, intelijen kita sangat canggih, kepolisian kita juga sangat canggih, tidak akan mungkin membiarkan sedikit pun ada gerakan yang mengarah kepada membubarkan NKRI. Saya sangat yakin itu, sehingga ini negara hukum, kita tidak bisa menangkap orang berdasarkan katanya. Gitu. Iya. Kalau itu saya tahu. Bung Ramadan, makanya sampai sekarang juga tidak ada tindakan. Tapi kita juga mengundang Panji Gumilang, tapi beliau tidak berkenan untuk hadir dan hanya bersedia diwawancarai wartawan saya di sana. Saya sekarang ke Pak Endro Priyono. Banyak yang harus Bapak jawab. Dari tadi, termasuk dari Umar Abduh, kemudian juga dari beberapa pembicara tadi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengikuti forum ini, saya betul-betul hargai ya pakarnya Ilyas. Dalam hal ini memberikan satu cakrawala pandang yang luas dan terbuka. Saya senang sekali untuk bisa menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang menyangkut intelijen, karena saya pernah jadi kepala intelijen. Intelijen ini adalah satu badan yang kepalanya bisa ganti-ganti. Subjek yang melaksanakan operasi atau kegiatan intelijen itu ganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi presiden, itu yang milih. Dan metodenya karena orangnya lain-lain juga lain-lain. Jadi kalau ada metode yang dulu dipakai, kalau memang ada rekayasa, penggantinya belum tentu suka dengan metode rekayasa. Kalau ada yang senengannya main tangkep, culik, penggantinya belum tentu suka cara itu. Saya sendiri lebih suka melakukan penggalangan dan bekas-bekas dalam hal ini, nanti kita lebih panjang ya, dalam tanda kutip NII dan yang sejenis itu saya usahakan rangkul. Salah satunya adalah temannya Pak Umar Abduh, yaitu almarhum Yani Wahid, dan itu sampai sangat dekat sama saya. Begitupun bekas-bekas tapol-tapol yang notabene di sini adalah Islam. Itu banyak saya kawanin sampai ini hari berkawan. Karena menurut saya kalau orang ditarik hatinya, bisa ditarik pikirannya. Itu namanya penggalangan dengan pendekatan lunak dan cerdas. Itu yang saya pakai selama saya menjadi kepala BIN. Laporan-laporan dari bawah yang mestinya dulu kalau ada aparat teritorial ditampung di teritorial, kemudian masuk ke intelijen dan ke pusat teritorial, dan kemudian ke kepolisian kalau itu pidana, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena tidak difungsikan lagi. Mandul aparat teritorial itu. Malah dalam era reformasi ini ada desakan-desakan untuk membubarkan Kodim, membubarkan Koramil. Itu tidak jalan. Sehingga hal-hal seperti cuci otak, apa ini masuk mana ini? Ini masuk pidana, hukum, dicari hukumnya rada susah polisi mencari hukumnya ini, karena barang ini barang metafisik, tidak fisik ya. Tapi kalau ini
ideologi, ini urusannya intelijen. Tapi kalau ini masuknya pada misalnya pertemuan-pertemuan untuk pengajian, untuk tidak mungkin Intel nyusup-nyusup untuk memata-matain pengajian, pesantren misalnya, tidak. Ini teritorial punya kerjaan. Di sini ada kelemahan kita. Pada laporan-laporan yang masuk di intelijen, yang saya tertarik cuma satu, yang masuk ke saya. Kalau tadi Pak Rahudin bicara sama Ibu, saya nggak pernah baca, nggak pernah dengar. Yang saya pernah baca dan dengar adalah laporan saudara Umar Abduh. Terus terang untuk seorang intelijen, laporan seperti yang dia buat itu cukup lengkap. Ya, karena itu saya tertarik. Saya sebagai kepala bukan sendirian, saya kan punya wakil yang sekarang Ketua Umum PBNU. Saya juga punya deputi-deputi, punya staf, dan juga punya ahli-ahli. Kita juga punya hubungan sama departemen-departemen, pada MUI juga, ya, Pak Abidan, dan lain banyak kita punya. Subjek yang ganti-ganti, metode yang beda-beda, sasarannya juga lain. Tiap-tiap presiden sebagai pengguna yang melantik kepala Intel itu beda-beda ngasih sasaran. Sasaran untuk intelijen saya selama saya jadi kabin adalah masalah ideologi. Karena itu yang perlu dilihat, kita sempitkan ini kasusnya. Pada kasus Al Zaitun adalah masalah ideologi politik, yaitu masalah apakah betul dia itu masih punya ideologi NII. Itu pertanyaan yang mesti dijawab. Dan itu saya selidiki dengan membentuk tim. Dan tim itu kebetulan secara supaya komprehensif, usulnya Menteri Agama harus yang mimpin dari Departemen Agama. Oke lah, mimpin siapa aja gitu. Ya, kita mengikutkan anggota ke sana. Kemudian juga kalau saya tidak keliru, tolong saya diperbaiki kalau salah, juga dari MUI. Ya, diminta juga untuk menyelidiki Al Zaitun. Kemudian dari kepolisian Pak Dai Bakhtiar juga, kalau tadi ada Pak Sarehudin bilang udah lapor Pak Dai Bakhtiar, memang Pak Dai Bakhtiar juga lapor. Hasilnya secara ideologis tidak ada NII-nya. NII, jadi tidak bernafaskan NII. Ini justru wawasannya kebangsaan. Kenapa? Kok di situ ada gedung-gedung seperti Umar Abduh tadi, Pak Umar Abduh bilang ya, ada gedung pembelajaran Soeharto, Soekarno Soeharto yang naruh itu kalau nggak salah Mbak Tutut, Bung Hatta, gedung Bung Hatta yang taruh itu anaknya Bung Hatta. Kemudian saya naruh batu pertama gedung Bung Karno karena saya mewakili Megawati. Yang presiden lain mulai Pak Harto datang sendiri, Pak Habibie datang sendiri, hanya Megawati mewakilkan ke saya. Jadi secara ideologi saya lihat tidak ada penyimpangan. Malahan kata Pak Menterinya tadi itu bahwa memang ada kamuflase. Jadi kalau ada yang datang dari pemerintah resmi, mereka pura-pura oh iya, Indonesia Raya, itu jelas. Tapi kita kan menyelidiki juga dari sisi ideologi, ya, dari sisi ideologi politik di antara santri-santri tidak ada apa-apa ya. Mereka tetap ngerti Pancasila, ngerti, semua ngerti. Jadi buat saya, petugas saya selesai itu. Nah, si Panji Gumilang ini tuduhan kepada Al Zaitun itu adalah NII. Makanya saya bela mati-matian NII. Kalau tuduhannya dia itu sebagai penipuan itu urusannya ini polisi, bukan saya. Ya, jadi tolong jangan orang lihat intelijen selalu tukang rekayasa gitu. Ya, saya rasanya berteman banyak dan saya tertarik sama dia ini, Umar Abduh. Karena itu saya minta mana laporannya Umar Abduh. Nah, itu ada di staf saya. Kesimpulannya dia, kalau saya baca semua saya bisa nggak kerja. Ya. Banyak sekali laporan itu ya. Tapi kan lewat orang-orang. Yang saya lihat laporan dia paling bagus. Saya mau baca. Tidak sampai ke tempat saya karena memang sudah dianalisa karena sekian banyak laporan dirangkum. Akhirnya kesimpulan tunggu dulu, masih panjang. Ya. Yani Wahid bawa ke saya
almarhum Yani Wahid. Ini laporan Umar Abduh, saya baca. Itulah makanya saya bilang laporan paling lengkap. Ini laporan namanya intelijen, bukan laporan kacangan gitu. Ini cukup. Jadi sedangkan laporan-laporan lain kan dibikin oleh staf untuk jadi intelijen dong baru masuk. Saya mau sampaikan ke presiden, masa laporan surat kaleng saya laporin kan tidak gitu. Ya, ini laporan-laporan ini sudah diolah menjadi intelijen. Kalau bikinan Umar Abduh bisa langsung saya bikin laporan. Nah, waktu itu presiden di dalam sidang kabinet kita ngomong, coba Al Zaitun itu bagaimana? Mulai dari Bahtiar, saya, Panglima TNI, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri juga laporan. Nggak ada tanda-tanda indikasi ada penyimpangan ideologis, gitu. Tidak ada. Jadi bagaimana Megawati? Ini saya diundang nih. Jadi gimana? Ya udah diwakilkan aja. Saya wakilkan kepala intel aja, saya yang ditunjuk. Nah itu ceritanya. Makanya saya menggebu-gebu bilang iblis lah yang menuduh itu NII. Ternyata dengan NII gadungan. Sekarang kita lebih jelas kan itu. Kalau itu memang gadungan. Ya, tapi sepanjang pengetahuan saya waktu itu tidak ada penyimpangan ideologis di situ. Pak Endro berapa kali ke situ? Dua kali. Satu kali waktu letakan batu pertama itu. Kedua kali dia ngawinin anak. Nah, saya diundang untuk hadir di perkawinan. Jadi saya kira banyak sekali tokoh-tokoh yang datang juga. Masalahnya tokoh-tokoh itu belum tentu pendukung. Yang jelas tidak mendukung ideologi kalau dia NII. Tapi mendukung penipuan juga tidak. Karena belum, namanya teman, kita mana tahu isi kepalanya. Hanya karena kenal. Ya, oleh karena itu saya terima kasih sekali lagi ada forum seperti ini, dan saya minta maaf nyebut almarhum tadi Yani Wahid ya, dan orang-orang bagaimanapun Pak yang pikirannya beda sama kita, kalau hatinya itu bisa kita ketuk, terbawa. Dan Yani Wahid itu pendiri Partai Demokrat gitu loh, akhirnya dekat juga sama SBY. Saya anggap manusia itu sama saja ya, kalau toh salah atau benar yang menentukan nanti Tuhan. Karena itu kita pendekatan kita jangan semau-maunya, sewenang-wenangnya gitu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau beda kayak Pak Boy. Umar Abduh juga udah lapor. Saya kira tidak hanya dia yang lapor, pasti banyak yang udah lapor. Kenapa polisi belum ada action terhadap ini? Nah, coba, minimal yang saya antar dulu. Karena ada kata-katanya Dai Bahtiar dan saya. Ini kan belum apa-apa dulu ini. Sekarang aja udah ini kok udah jadi orang besar banget. Dulu kita simpulkan ini, jawaban ke presiden, Bu, daripada kita berteman sama bekas ustadz lebih bagus sama bekas bajingan. Itu kata kita kepada presiden. Karena si presiden Megawati waktu itu bimbang, ini Al Zaitun bener apa enggak sih, ini NII apa enggak gitu. Udahlah, lebih bagus berteman sama bekas bajingan aja daripada bekas ustadz. Akhirnya itulah yang menjawabkan. Baik. Terus selanjutnya kepada Dai, dan Dai Bahtiar, bagaimana ceritanya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan malam ini adalah media pencerahan kita tentang fenomena NII yang terjadi di negara kita, dan tentu kita tidak berharap ini merupakan media peradilan terhadap kelompok atau orang-orang tertentu. Itu harapan kita. Polri melihat ada 3 perspektif paling tidak terkait dengan masalah fenomena NII ini. Yang pertama, perspektif kedaulatan negara. Tentu ini bersinggungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentu kita ikut karena Polri termasuk concern dengan NKRI. Yang kedua, perspektif keamanan, pasti bersentuhan dengan rasa aman masyarakat kaitan dengan aktivitas NII ini. Yang ketiga, perspektif hukum. Dalam perspektif hukum tentu kita melihat, tentu tetap mengacu kepada hukum positif negara yang ada di negara kita. Untuk menyikapi fenomena ini, Polri melakukan pendekatan dengan tugas pokok kami. Jadi tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pasal 13, menjaga dan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pelindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.